Sesaat lagi kita ikuti Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Kota Tegal kembali menyapa Anda pagi ini, dan seperti biasanya kita akan memperbincangkan sesuatu hal yang sedang tren, sedang viral, dan sedang menjadi perbincangan masyarakat, di mana lagi kalau bukan di Sapa Kota Tegal. Dan hari Kamis 5 Oktober diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia HUT TNI. Di tahun 2023 ini sudah berumur 78. Anda mungkin pernah punya cita-cita menjadi TNI, atau mungkin yang sekarang sebagai pelajar juga punya cita-cita jadi TNI. Ini kalau informasi saja yang saat ini sedang melihat kita juga di YouTube-nya Sebayu 94 FM Kota Tegal. Saat ini saya berada di Kodim 0712 Tegal. Biasanya tuh saya hanya di depan aja. Kita COD-an di sana. Tapi ternyata hari ini saya punya kesempatan untuk masuk ke sini, dan satu kehormatan juga buat saya langsung ditemui oleh Komandan Kodim 0712 Tegal. Apa kabar Pak Letkol Infantri Suratman SIP? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih dulu loh, saya udah diizinkan buat masuk, buat kenalan, juga buat ngobrol sama Pak Suratman. Ini kabarnya Pak Suratman baru di Tegal ya? Ya, saya baru jalan 3 bulan, Mbak, di sini, Mbak. Setelah terima tanggal 25 Juni, ini masuk yang bulan ketiga. Sudah 3 bulan, ya sudah mulai kerasan lah. Ya, insya Allah kerasan, harus kerasan, Mbak. Kalau TNI kan memang harus bersedia ditempatkan di mana aja, betul ya Pak? Sudah kontrak mati, Mbak. Sudah kontrak mati. Sudah kontrak mati. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya jadi komandan sekolah Tamtama di daerah Gombong. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, boleh deh Pak Suratman menyapa dulu pendengar Sebayu juga yang saat ini sedang live di YouTube-nya Sebayu. Selamat siang para pendengar Sebayu. Salam kompak selalu. Saya Letkol Infantri Suratman, Komandan Kodim 0712 Tegal, mengajak kepada rekan-rekan pendengar Sebayu untuk senantiasa berpikir positif untuk membangun kampung yang dipunyai, yaitu Kabupaten Tegal maupun Kabupaten Tegal Kota. Oke, ya ini kalau mungkin Anda biasa di depan situ ya, COD-an ya Pak ya. Ini sudah 3 bulan di sini, dan kayaknya Pak Suratman juga sudah familiar kalau Kodim ini sebagai tempat COD-an. Ya, tapi nggak apa-apa sebenarnya Pak? Ya nggak apa-apa, kita kan membantu masyarakat juga Pak di sini, Pak. Malah kita senang masyarakat pada datang ke Kodim Tegal. Gitu. Baik, kalau sekarang sudah 3 bulan di Kota Tegal, mudah-mudahan kerasan ya Pak. Insya Allah, ya. Insya Allah. Memang jadi TNI ini jadi cita-cita Bapak? Aduh, kalau bicara cita-cita, kayaknya dulu saya bukan cita-cita ini, Mbak. Iya, saya dulu pengennya kuliah. Setelah sekolah di SMU Tigantaras Jambi, kebetulan saya berasal dari Jambi, Sumatera, pengennya sih kuliah dulu di kedokteran. Cuma nyantolnya di TNI, mungkin sudah kedolahnya seperti itu, ya. Iya, dan sampai sekarang sudah kemana-mana berarti ya Pak? Alhamdulillah, saya penugasan pertama di Papua, kemudian lanjut di Maluku, ke Jawa. Setelah ke Jawa kita ke Aceh. Habis itu kembali ke Jawa lagi. Sampai wah, itu dia. Berarti sudah hampir keliling Nusantara ya Pak? Alhamdulillah. Kalau tempat yang paling berkesan Pak? Tempat yang paling berkesan. Mudah-mudahan nanti Tegal jadi salah satunya. Ya, kebetulan saya kedua kali ke sini, Mbak. Kedua kali ke sini, Mbak. Dulu saya pernah dinas berpangkat kapten di Bukit Madewaratna. Oh, di Selawi. Ya, di Selawi. Ya, kebetulan rezekinya kembali ke sini. Iya. Tapi yang paling berkesan Pak, mungkin di Papua atau di Aceh, atau yang kayaknya menjadi sampai sekarang tidak terlupakan? Kalau kita paling berkesan di Maluku, Mbak. Di Maluku? Ya, di Maluku, karena kita keliling pulau-pulau kecil. Oh gitu ya? Sambil belajar, termasuk juga ngajari anak. Biar tolabul ilmi, bahasanya seperti itu. Oke. Iya. Dan mungkin saya sendiri ini agak deg-degan, karena kalau sebagai masyarakat awam Pak, nggak tahu kenapa kalau ketemu sama tentara ada rasa-rasa takutnya ya Pak ya. Tapi setelah saya ketemu sama Pak Suratman agak berkurang Pak. Sepertinya ada seperti apa ya, rencana untuk merubah stigma itu Pak? Ya, kalau saya sendiri sih Mbak ya, di Tegal ini kan baru. Saya berusaha agar para babinsa ataupun prajurit yang ada di wilayah Tegal, khususnya kota dan kabupaten, selalu dekat sama masyarakat, Mbak. Ya, makanya kemarin begitu masuk
saya mempunyai tagline. Tagline itu yang saya masukkan dalam visi saya menjadi seorang komandan Kodim. Tagline-nya adalah bala dewek, Mbak. Itu mungkin asli bahasa Tegal ya. Betul, betul. Bala Asli- dewek. asli Bala bahasa itu Tegal. teman ya, Pak. Iya, bala itu teman, dewek itu mungkin sendiri ya, Iya, Mbak ya. teman kita maksudnya, iya. gitu. Teman sendiri yang punya kepanjangan ya, yang pertama itu bermartabat, kemudian profesional, adaptif, berwawasan, dan cintai rakyat. Itu yang selalu saya tulis juga di motornya para babinsa, biar masyarakat itu tidak takut sama tentara, karena pada hakikatnya kita akan berasal dari rakyat dan akan kembali juga ke rakyat. Ya, kayaknya pas sekali kita membicarakan ini di momen HUT TNI ya Pak. Jadi Ya, ya. seperti tadi yang Bapak katakan, tentara itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat juga. Jadi sekarang nggak usah takut berarti sama tentara. Iya, kalau dalam perjalanannya Pak Suratman ini sudah keliling Nusantara lah Insya Allah, istilahnya Insya seperti Allah. itu. Ini kan tadi juga sempat ngajarin anak-anak juga. Ini berarti ada satu dari dalam Pak Suratman sendiri yang menginginkan anak-anak ini biar punya cita-cita jadi tentara juga. Ya tentunya seperti itu Mbak ya, karena di tentara itu sebenarnya enak sih Mbak ya. Jadi kadang-kadang orang masuk tentara kan ketakutan gitu, harus fisiknya ini, kemudian tidak bisa menyalurkan hobi. Padahal di tentara lengkap Mbak ya, tentara itu lengkap. Kita secara kepribadian harus bagus, fisiknya juga harus kuat, dan punya pengetahuan dan keterampilan yang mungkin sekarang lebih modern lah. Karena kan sekarang kan tentara kan lebih banyak ya bersinggungan dengan masyarakat, kemudian lebih adaptif dan mengikuti perkembangan zaman, tentu tidak pola seperti dulu. Iya, mengikuti perkembangan zaman harus ya Pak. Harus dong, harus. Iya, iya. Jadi ini yang punya cita-cita pengen jadi tentara ini kayak tambah mantep lagi kalau udah ketemu sama Pak Suratman. Iya Pak, ini kan kita ada di lokasi di Kodim 0712. Sebenarnya nih Pak, ini pertanyaan yang umum juga. Sebenarnya masyarakat itu boleh nggak sih Pak berkunjung ke sini? Ya, sangat boleh Mbak, sangat boleh. Kita kan komando kewilayahan ya, yang juga di sini kita mempunyai tugas pokok itu menyiapkan potensi wilayah pertahanan. Di situ ada geografi, ada demografi, dan kondisi sosial. Tentunya kita tidak boleh, ya ibarat kata itu tentara sama rakyat kayak air dan ikan dong. Harus jadi satu dong, iya, tidak boleh terpisah. Jadi kalau ada masyarakat takut sama tentara ataupun tidak boleh masuk asrama militer, tidak benar juga sih Mbak. Silakan saja ke Kodim, kita malah senang. Dan memang kemarin saya membuat beberapa kegiatan Mbak ya. Kegiatan itu yang pertama saya membuat kafe di sebelah rumah saya. Ya, untuk mengumpulkan komunitas masyarakat yang mau bersenda gurau, ngobrol dengan kita, membantu menyelesaikan masalah mungkin di situ, dalam arti kata yang urusannya dengan masyarakat. Misalnya kayak kemarin kita membahas IOF untuk membuat baksos Mbak. Yang mana baksos ini kita membantu masyarakat mungkin membangun masjid untuk anak-anak yatim piatu yang sudah kita laksanakan, sudah ketiga kalinya ini Mbak. Sudah 3 Nanti kali. insya Allah tanggal 8 kita laksanakan di Desa Sidamulya. Itu kecamatannya Balapulang, untuk membangun masjid. Itu dari teman-teman IOF. Begitu juga nanti mungkin nanti tanggal 7 Oktober kita selenggarakan kegiatan pameran alutsista di lapangan Pancasila yang nanti akan diikuti beberapa masyarakat mengikuti kirap juga Mbak. Jadi masyarakat tidak hanya 17-an naik replika tank-tankan gitu loh, ya mungkin bisa ngeliat langsung gitu Mbak. Oke, iya. Itu Mbak rangkaian kegiatannya Mbak. Jadi itu salah satu cara juga agar masyarakat pun lebih dekat dengan Ya, tentara. lebih dekat dengan kita. Termasuk nanti di tanggal 29 di lapangan Padalan 407 itu lapangan Manunggal, kita selenggarakan kegiatan di situ musik ambiaran untuk khusus yang remaja ini. Iya, jadi biar yang remaja juga tidak takut sama tentara gitu loh. Kalau yang orang-orang tua pastinya tidak takut, udah lama kan. Yang anak-anak muda ini yang kadang-kadang mungkin takut gitu kan, sungkan, padahal nggak perlu gitu. Iya, dan jadi nanti yang di tanggal 7 berarti berapa hari lagi ya Pak yang di lokasinya di Jalan lapangan Pancasila. iya. Di Jalan Pancasila. Ini masyarakat akan melihat apa saja Pak di sana? Nah, di situ kita lihat ada Panser Anu 6x6, kemudian Panser Tarantula, kemudian kendaraan taktis P6 Ataf yang dilengkapi dengan persenjataan yang canggih di situ, termasuk
kendaraan taktis TJB, kemudian kendaraan Jihandak, kemudian ada dari Arhanud menampilkan kendaraan rudalnya di situ, termasuk juga dari Armet Meriam 105. Iya. Berarti benar-benar nanti kita bisa mengenal Ya, insya alat-alat Allah. pertahanan negara kita Insya berarti ya Allah, Pak ya? insya Allah. Tapi nanti bapak-bapak TNI-nya juga ada di sana Pak? Ada. Kita juga mengumpulkan beberapa masyarakat Mbak untuk melaksanakan kegiatan semacam kirap merah putih Oke. yang dilengkapi dengan namanya jimat limasan ya, nanti dihadiri juga oleh Habib Kusti ya untuk mungkin berorasi tentang kebangsaan kepada masyarakat kita. Betul. Wah, ini meriah ya Pak ya? Ya insya Allah meriah. Bu. Insya Allah Ya, insya meriah Allah. dan lengkap. Ambiarnya pun ada, ditunggu saja. Karena kan memang harus seperti itu ya Pak, menyentuh ke Iya, masyarakat itu iya. berbagai cara yang dilakukan Ya, Pak. harus. Ya berputar otak untuk mencari biar masyarakat dekat sama kita Mbak. Betul, betul. Tapi mudah-mudahan setelah ini jadi berhasil ya Pak. Ya, Lebih mohon dekat doanya, Mbak. lagi dengan masyarakat, Masyarakat, terutama ya. masyarakat Kota Tegal dan juga Kabupaten Tegal. Ini memang masih dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun TNI Pak. Ini Ya. mungkin ada harapan sendiri dari Pak Suratman agar masyarakat pun tidak segan kepada tentara. Takut mungkin sudah beralih Pak, tapi sudah nggak segan deh mau cerita, mau curhat atau mau apa. Gimana nih Pak? Ya harapan kepada masyarakat, kita sama-sama bangunlah Kabupaten Tegal ini termasuk kotanya, kita hidup berdampingan. Kalau tentaranya sudah baik, tentaranya sudah oke, tentu akan nyaman. Dan kita juga di Tegal kan tugas Kodim membantu pemerintah daerah ya sebagai penghubung agar mungkin masyarakat juga sejahtera, kemudian bisa berkehidupan yang layak. Ya, Mbak. Oke, terus tadi juga Pak Suratman sudah menjelaskan tentang bakti sosial. Itu pun rutin Pak dilakukan? Ya alhamdulillah rutin Mbak saya menggandeng teman-teman yang hobinya mungkin habis dengan saya, kita rutin melaksanakan. Kita sudah nanti ya keempat kalinya. Ya, beberapa masyarakat yang saya dengar juga kadang datang kemarin ke Kodim untuk dibuatkan acara sehingga ya membantu mereka dalam menyelesaikan masjidnya gitu Mbak. Sebenarnya berarti boleh Pak, masyarakat itu datang ke sini misalnya ada ya kerjasama atau seperti apa? Boleh Mbak. Kita juga nanti di tanggal 20-21 menyelenggarakan lomba kuntulan sama hadroh ya. Hadroh, iya. Ada dua acara itu yang mungkin nanti dari kampung-kampung akan mengirim ya peserta dan masanya mungkin pendukungnya. Lokasinya di mana Pak? Lokasi di Kodim. Di sini. Oh itu berarti masyarakat boleh tuh ke sini ya Pak ya? Iya, melihat mendukung ya. Yang penting pastinya tertib. Pak, ini kan kita tahun 2024 nanti sudah masuk tahun politik Pak. Ini sudah mulai agak-agak panas nih sebenarnya Pak ya. Mungkin ada sesuatu yang dilakukan oleh TNI untuk mengantisipasi lah Pak atau biar tetap kondusif. Oke, tentunya saya melakukan pertama terobosan ke dalam. Kemarin saya juga sudah mengumpulkan Babinsa dalam rangka sosialisasi netralitas terhadap pemilu, terutama pilkades yang sudah kita sedang tahapannya ini Mbak, tahapan kampanye. Di Gedung Dadali di Kabupaten Tegal sudah saya kumpulkan agar kita tetap netral mengawal demokrasi. Tentunya kita juga bekerja sama membantu kepolisian dan pemerintah daerah. Karena pilkades ini juga di sektornya adalah pemerintah daerah, kita membantu agar tetap kondusif. Ya, dari beberapa peserta pemilu agar menahan diri, ya, semua kepentingan untuk rakyat. Iya. Ini pilkades kan memang kalau di desa-desa ya Pak luar biasa. Luar biasa itu, ramenya luar biasa. Berarti lebih kerja keras lagi Pak. Ya harus seperti itu sih Mbak, kita harus kerja keras, kita tetap masyarakat ya tidak terganggu dengan itu. Mereka tetap berpikiran positif. Ya tidak, apalagi terutama kita yang para Babinsa tidak boleh memihak salah satu tangan. Netral ya Pak ya. Harus netral loh. Termasuk nanti pada saat pilkada, Ya, harus netral, Mbak. pemilu, legislatif dan lain sebagainya. Perintah Panglima TNI Sesuai- harus netral. harus netral dan pastinya sudah siap-siap ini untuk menjaga kondusivitas. Ya kembali lagi nih ke Pak Suratman yang sudah berarti jadi TNI sejak tahun berapa Pak? Saya jadi TNI dari tahun 2003 Mbak. 2020 tahun ya Pak ya. Yang tadinya bukan cita-cita, sekarang kalau sudah di sini berarti harus ditekuni dengan Harus tekun dong, sebaik-baiknya. harus tekun. Tadi saya lihat di depan itu ada panahan itu Pak. Ya, Ternyata Pak Komandan suka memanah juga. Alhamdulillah suka Mbak, alhamdulillah suka ya.
Hobi olahraga Pak pasti ya Pak ya? Saya hobinya olahraga. Kadang ya lari, kadang ya tinju, kadang ya sepedaan. Kita ya bagaimana olahraga itu bisa mendekatkan kita dengan masyarakat sih Mbak. Intinya kan kayak gitu. Oke, selain sehat Ya, untuk sehat, fisik juga. ya Pak ya. Iya, tapi ini kan Pak Suratman sudah 20 tahun menjadi TNI. Ini mungkin ada tips Pak buat yang saat ini sedang bersama kita, yang pingin punya cita-cita jadi TNI. Sebenarnya disiapkan apa dulu Pak? Walaupun tadi Pak Suratman menyatakan itu bukan cita-cita saya, tapi kan ada bocoran Pak, biar bisa sukses ataupun juga bisa menjadi anggota TNI. Ada satu tipsnya? Ya, yang pertama kita harus konsisten Mbak. Ya, kita punya tujuan, kita punya cita-cita, kita berikhtiar. Ya, karena rezeki hidup mati jodoh itu Tuhan yang menentukan, kita hanya berusaha. Kalau kita punya komitmen yang baik, misalnya kita fisiknya kuat, udah pelihara dengan baik, kita pandai, pelihara dengan yang terpenting adalah kita berdoa sama Mbak, doa kepada Allah. Semua itu kan sudah jalannya Allah ya, kita hanya menjalankan dan kita tidak boleh berputus asa. Ya, harus konsisten ya. Saya juga seperti itu dulu, saya tes konsisten aja, tidak pernah. Ya, anak-anak juga tidak pernah kita alhamdulillah. Konsisten ini dalam artian ada juga yang beberapa kali pernah bercerita ke saya tes gagal, itu pun harus tetap semangat ya Pak ya? Bersemangat, saya juga beberapa kali gagal kok. Pak Suratman pernah gagal tes juga? Ya, saya tes Apol gagal. Iya, Itu yang pertama. Kemudian saat pendidikan Sesko juga saya kesempatan ketiga. Jadi tidak langsung jadi seperti ini, tidak. Jadi jangan salah ya Pak, kalau baru sekali gagal nggak usah khawatir, lihat Pak Suratman. Gagal beberapa kali sekarang sudah menjadi komandan Kodim. Iya, dan kalau cita-cita kayaknya sih zamannya dulu saya itu masih anak kecil ditanya cita-citanya mau jadi apa, jadi tentara, itu masih banyak Pak. Tapi kalau era sekarang Pak, orang kan lebih ke digital. Anak sekarang kalau ditanya cita-citanya jadi YouTuber, kebanyakan seperti itu ya Pak ya. Ini biar adik-adik kita atau anak-anak kita tetap mempunyai cita-cita menjaga NKRI salah satunya dengan jadi tentara, ini gimana Pak? Ya, untuk yang hobi-hobi YouTuber itu sebenarnya kan hobi ya Mbak ya. Tentara juga bisa kok, kita punya cyber. Ada kecabangan di situ juga, jadi nggak usah takut hobi hilang kalau jadi tentara. Semuanya terwadahi di tentara Mbak. Ya. Terwadahi ya Pak ya, dan tetap mengikuti perkembangan zaman. Nah, tentara gitu Iya, dong. berarti yang online seperti media sosial pun tentara boleh punya Pak? Ada boleh. Boleh, kayak misalnya Pak Suratman punya Instagram, Facebook boleh? Boleh, tapi punya batasannya. Harus dibatasi dong. Itu nanti ada diatur sama pimpinan kita. Punya Instagram tapi tidak boleh yang bersifat menebarkan kebencian, tidak boleh membiak salah satu dalam pemilu, itu sudah ada aturannya. Oke. Dan tidak boleh kebablasan Mbak, itu nanti akan mengganggu pekerjaan kita. Iya. Biasanya kalau udah pegang HP ya Pak. Ya, Jadi. kita jadi ini Mbak, apa namanya, autis kalau udah pegang HP itu, jadi autis. Iya. Dan harus kita batasi memang. Tapi sebenarnya boleh. Boleh. Jadi nggak usah khawatir kalau yang punya cita-cita jadi tentara nanti, aduh udah nggak boleh main media sosial, itu salah ya Pak ya? Ya boleh. Boleh. Ada batasannya. Ada batasannya. Tidak harus jadi tentara pun media sosial harus ada batasannya ya Pak. Baik, seru sekali perbincangan kita hari ini. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanya-tanya juga, tapi terbatas waktu Pak. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-78 tahun ini, dan mungkin sebagai closing statement kita dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-78, Pak Suratman punya harapan tersendiri untuk menjaga kondusivitas masyarakat. Monggo Pak. Ya, untuk masyarakat yang di Kabupaten Tegal, kemudian di kota juga, dalam rangka HUT TNI kita berharap untuk masyarakat tetap menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Tegal, sehingga proses pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah tetap berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Ini sekali lagi saya kehormatan tersendiri bisa ngobrol sama Bapak, bisa masuk ke sini, itu juga saya sudah luar biasa. Dan Sapa Kota Tegal hari ini bersama Letkol Infantri Suratman SIP Komandan Kodim 0712 Tegal. Niki pamit dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. This is your radio, your station. Terima kasih. Anda baru saja mengikuti Sapa Kota Tegal.
Anda bisa menyimak semua siaran tunda Sapa Pagi Kota Tegal di media sosial Sebayu FM Kota Tegal.